Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita berjumpa kembali anak didik sekalian. Semoga pada pagi hari ini antum semua dalam keadaan sehat ya, dan siap mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak didik sekalian, seperti sesuai dengan jadwal ya, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika. Minggu lalu kita sudah masuk kepada relasi dan fungsi ya. Jadi di relasi dan fungsi kita sudah mengenal apa itu relasi, dan dapat kita kemarin sudah mempelajari bagaimana menyatakan relasi dalam 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, kemudian yang ketiga himpunan pasangan berurut ya. Dapat kita lihat di slide ya, relasi dan fungsi. Kita ulang kembali ya sedikit pelajaran kita minggu lalu, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Jadi jika ada 2 himpunan, kemudian anggota himpunan yang satu dipasangkan dengan anggota himpunan yang kedua, berarti himpunan tersebut berrelasi ya kan. Jadi minggu lalu juga kita sudah mempelajari menyatakan relasi dengan 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah. Contohnya ini, diketahui A sama dengan 1, 2, dan 3 ya kan. Anggota himpunan A 1, 2, dan 3, anggota himpunan B 1, 3, dan 6. Maka relasi yaitu faktor dari ya. Di sini relasinya faktor dari ya. Faktor dari himpunan A ke himpunan B ya dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut ya. Faktor dari ya kan. Diingat kembali pelajaran kelas 7 ya, faktor itu gimana ya kan. Faktor dari 1 berarti dipasangkan ke 1 ya kan. 1 dipasangkan ke 3, 1 dipasangkan ke 6 ya kan. 1 kan faktor dari 1 dapat dibagi dengan 1, 3 dapat dibagi dengan 1 ya kan. 3 dibagi 1, 6 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti 1 termasuk ke dalam faktor 1, 3, dan 6 ya. Kemudian 2 faktor dari bilangan berapa aja? 2 yaitu 6 ya. Cuma 6 dia ya. Cuma 6 dia kalau 2 ya kan. Cuma 6, berarti 6 dibagi 2 yaitu berapa? 3 ya. Kalau 3 dibagi 2 akan bersisa, berarti 2 bukan termasuk faktor dari 3 ya kan. Apalagi 1 ya, 1 dibagi 2 nanti menjadi bilangan pecahan ya kan. Kemudian 3 itu faktornya yaitu 3 dan 6 ya, karena 3 dapat dibagi dengan 3 yaitu sama dengan 1, 6 dapat dibagi dengan 3 ya, yaitu sama dengan 2 ya. Jadi di sini relasi antara himpunan 1, 2, dan 3, himpunan A 1, 2, dan 3, dan himpunan B 1, 3, 6 adalah faktor dari ya. Hubungan mereka, pemasangan mereka yaitu faktor dari ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu diagram kartesius ya. Cara yang kedua untuk menyajikan ataupun menyatakan relasi yaitu dengan diagram kartesius ya, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya kan. Diketahui di sini seperti yang tadi ya, himpunan 1, 2, dan 3, himpunan A 1, 2, dan 3, himpunan B anggotanya 1, 3, dan 6 ya. Relasinya yaitu faktor dari ya. Faktor dari himpunan A ke himpunan B ya kan. 1 faktornya yaitu 1, 3, dan 6 ya kan. 1, 3, dan 6 faktornya ya. Kemudian
2 faktornya berapa? Cuma 6 ya kan. 6 bagi 2 3 ya kan, bisa dibagi 2 dia 6. Kalau 3 tidak bisa dibagi 2, 1 tidak bisa dibagi 2 ya, akan bersisa dia dan akan menghasilkan bilangan pecahan ya kan. Kemudian 3 ini ya, 3 faktor dari berapa? 3 faktor dari 3 dan faktor dari 6 ya kan. Karena 3 dibagi 3 bisa sama dengan 1, 6 dibagi 3 bisa sama dengan 2 ya. Jadi di sini tinggal ditarik garis putus-putus, ditarik garis putus-putus, kemudian di titik pertemuan ataupun titik pertemuan antar garis putus-putus tadi kita bikin tanda ya, tanda titik atau tanda silang ya. Disitulah posisi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B ya. Itu dia, buat titik di sini titik 1,1 berarti kan 1,1. Kemudian di sini titik 1,3 ya, X, Y ya, ataupun A, B ya. 1,3, 1,6 ya kan. Kemudian 2,6, baru 3,3 dan 3,6 ya. Ini disajikan dalam bentuk diagram Cartesius ya. Kemudian cara yang ketiga kemarin yaitu dengan himpunan pasangan berurut ya. Himpunan pasangan berurut. Kemudian diketahui, contohnya diketahui seperti yang tadi, A 1, 2, 3, B 1, 3 dan 6. Kemudian relasinya yaitu faktor dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut sebagai berikut ya. Jadi tinggal dibuat. Himpunan kan kelas 7 kita pelajari, yaitu dibuat kurung kurawal ya kan, kurung kurawal. Kemudian ditulis yang ini tadi 1,1, 1 dipasangkan dengan 1 berarti 1,1, 1 dipasangkan dengan 3 berarti 1,3. Kemudian 1 dipasangkan dengan 6 berarti 1,6. 2 dipasangkan dengan 6 berarti 2,6 ya. 3 dipasangkan dengan 3 ya, 3 dipasangkan dengan 6, 3,6. Kemudian setelah habis semua anggotanya kita tutup kurung kurawal ya, tutup kurung kurawal. Seperti itu ya, 3 cara dalam menyajikan relasi ya. Baik, kita sudah mengetahui apa itu relasi, kemudian bagaimana menyajikan relasi, maka kita akan lanjut ke fungsi ya. Fungsi yaitu fungsi termasuk relasi juga ya. Ya, pemasangan juga, pemasangan antara dua himpunan ya kan. Tetapi di fungsi ada aturan khususnya ya, lebih khusus lagi dia ya. Jadi suatu relasi yang lebih khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, itu dia yang disebut dengan fungsi ya. Contohnya ini himpunan A dan himpunan B ya kan. Ini enggak disebutkan nama-nama anggota himpunannya ya, biar antum bisa fokus di tanda panahnya ya. Di sini yang dihubungkan yang mana aja ya. Jadi di sini kita fokus di himpunan A-nya ya, ataupun nanti disebut dengan domainnya. Jadi dikatakan dia fungsi jika himpunan domainnya, semua anggota himpunan domainnya dipasangkan ya, gitu dia. Semua anggota himpunannya dipasangkan dan cuma dipasangkan satu kali. Itu dia baru disebut dengan fungsi ya. Semua anggota domainnya dipasangkan dan cuma dipasangkan sekali ya, cuma satu dia, sekali-sekali dia dipasangkan ya. Tapi setiap anggotanya dipasangkan ya, tapi cuma dipasangkan satu kali ya, gitu dia.
Kalau di himpunan kodomainnya bisa 2 kali dia. Seperti antum lihat ini, bisa dihubungkan ke titik yang kedua, dihubungkan dengan ke titik yang ketiga, ya kan? Ya. Jadi fokusnya untuk melihat fungsi biar nggak bingung, antum fokus di himpunan domainnya, di domainnya himpunan A-nya, ya. Jadi himpunan A-nya harus dipasangkan dan hanya boleh dipasangkan satu kali, ya, gitu dia. Kemudian kita mengenal lagi di domain, kodomain dan rank, ya. Apa itu yang disebut dengan domain, kodomain dan rank, ya. Domain adalah daerah asal atau daerah definisi fungsi. Daerah asal ini dia himpunan A. Himpunan A ini disebut sebagai domain, ya, daerah asal dia, ya kan, yang akan dipasangkan ke B. B ini disebut dengan kodomain, ya, daerah kawan, ya. Ini istilahnya di dalam matematika, ya. Domainnya daerah asal, kodomainnya daerah kawan, ya, itu dia. Kemudian rank atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain, ya. Jadi rank itu pemasangan antara A dan B, daerah hasil. Yang mana-mana aja ya dia yang dipasangkan, itu disebut dengan ranknya, ya. Itu disebut dengan ranknya. Kita lanjut ke contohnya. Contohnya antum lihat di situ, ya, untuk lebih mengenal domain, kodomain dan rank. Di sini dibikin contohnya. Misalkan ada 2 himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu yaitu terdiri dari 1, 2 dan 3. Kemudian himpunan B itu anggotanya yaitu 1, 4, 8 dan 9, ya. Jadi yang disebut dengan domain, ya, atau daerah asal tadi adalah A, himpunan A, ya, 1, 2 dan 3. Kemudian yang disebut dengan kodomain, ya, himpunan kawan, ya, daerah kawan, ya, himpunan B, ya kan. Berarti apa aja anggotanya? Yaitu 1, 4, 6, 1, 4, 8 dan 9. Kemudian rank, ya, untuk mengetahui domain kodomainnya mungkin mudah, ya kan. Tinggal melihat ini, ya. Kemudian ini rank yang dipasangkan yang mana aja. Kita fokusnya di daerah kodomainnya, ya. Daerah kodomain yang memiliki pasangan ke daerah domain. Kalau fungsi tadi kan daerah domainnya wajib memiliki pasangan, ya kan. Jadi kita fokusnya di sini di daerah kodomain, ya kan. Karena kemungkinan daerah kodomain yang enggak memiliki pasangan, ya. Jadi rank itu daerah kodomain yang dipasangkan dengan domainnya. Yang mana aja yang memiliki pasangan ini di daerah kodomainnya, yaitu 1, 4 dan 9, ya. 8 enggak masuk dia karena tidak dipasangkan ke daerah domainnya, ya. Tidak memiliki pasangan dia. Jadi dia tidak termasuk ranknya ataupun daerah hasilnya. Itu dia, ya. Terkait masalah domain, kodomain dan rank. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan, kemudian rank yaitu daerah kodomain yang memiliki pasangan ke daerah domainnya, ya. Jadi fokusnya di daerah kodomainnya, ya, gitu dia. Kemudian kita masuk ke banyak fungsi, ya, banyak fungsi. Ya, banyak fungsi ataupun pemetaan, ya. Fungsi sama dengan pemetaan, ya.
Diketahui banyak anggota himpunan A adalah NA, ya dilambangkan dengan NA. NA itu yaitu banyak anggota himpunan A, dan banyak anggota himpunan B adalah NB, ya. Matematika, istilah matematika kalau untuk menyatakan banyak sering digunakan dengan huruf N kecil, ya. N kecil, ya, jangan N besar, ya. Gitu dia, N kecil, NB dia, ya. Kalau menyatakan himpunan diingat bahwa menggunakan huruf besar, ya. NA besar, NB besar, berarti banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B, ya. Jadi banyak fungsi dari A ke B, ya. NB pangkat NA dia rumusnya nanti, ya. NB pangkat NA, ya. Banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B yaitu NB pangkat NA, berarti banyaknya himpunan B, anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A, ya. Itu untuk mengetahui banyaknya fungsi dari A ke B, ya. Kemudian banyaknya fungsi dari B ke A, ya, ini sebaliknya dari B ke A, berarti NA dipangkatkan dengan NB, ya, NB ini, ya. Gitu dia. Ini lihat contohnya. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, ya. Jadi anggota A-nya yaitu 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya yaitu A, B, C dan D, ya. A, B, C dan D. Maka NA sama dengan 3. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan 3, ya kan, 1, 2 dan 3. Kemudian banyaknya anggota himpunan B yaitu 4, ya. 1, 2, 3 dan 4, ya kan. A, B, C dan D, ya, anggota himpunannya 4 banyaknya, ya kan. Kemudian jika ditanya banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, ya, tinggal kita masukkan ke rumus tadi, berarti banyaknya himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya himpunan A, ya kan. Berarti 4 pangkat 3, berarti artinya apa? 4 dikalikan sebanyak 3 kali, ya. 4 kali 4 16, dikali 4 sama dengan 64, ya. Jadi kemungkinan banyaknya, ya, himpunan pemasangan dari A ke B yaitu 64, ya. Kemudian banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan NA pangkat NB yaitu 3 pangkat 4, ya. 3 dikalikan sebanyak 4 kali yaitu sama dengan 81, ya. Ataupun untuk melihat gambarannya, ya, mungkin bisa kita bikin contoh satu dengan tidak menggunakan rumus, ya. Antum lihat di papan tulis. Misalkan kita punya himpunan A, ya, anggotanya A dan B misalkan, ya. Ya kan? Kemudian kita punya himpunan B, ya, 1, 2 dan 3, ya. Ya kan? Kita bikin coba kemungkinan kalau pakai rumus tadi gimana? Kalau pakai rumus, ya kan? Berarti kan NB banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, berarti NB pangkat NA, ya kan. Berarti 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2 berarti 9 kemungkinan, ya. Berarti kemungkinannya kita bikin, ya, banyaknya fungsi dari A ke B
ya kan? Berarti NB dipangkat NA, ya, sama dengan 3 dipangkat 2 sama dengan 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya, ini kalau pakai rumus biar cepat, ya kan? Kalau kita bikin satu persatu, yang mana aja itu 9 kemungkinan itu, yaitu kita bikin coba dengan menggunakan diagram panah, ya. Dari A ke B, ya kan? A, B, anggota himpunan A. Anggota himpunan B 1, 2, 3. Syaratnya tadi, syarat dikatakan fungsi, yaitu harus A harus memiliki pasangan semua. Berarti misalkan kita pasangkan ke sini, ya, 1 ke 1, 2, 2. Ini kan termasuk fungsi, ya. Baru yang kedua, ini yang satu, kemungkinan 1, kemungkinan 2, ya, kita bikin lagi. Berarti ada kemungkinan 9 pemasangan ini, ya kan? Dari himpunan A ke himpunan B, ya. Kemungkinan kedua A, B, ya, anggotanya A dan B. Ini anggotanya 1, 2, dan 3, ya. Berarti ini ke 1, ini ke 2, ya kan? Kemungkinannya lagi, ya. Kemudian kemungkinan ketiga, ya, A, B, ya. Sini A, sini B, sini anggotanya 1, 2, dan 3, ya kan? Kita pasangkan A ke 1, B ke 3, ya kan? Ini kan disebut dengan fungsi, ya. Disebut dengan fungsi, yaitu setiap anggota A dipasangkan dan hanya dipasangkan sekali, ya. Harus diingat lagi itu, ya. Ini kemungkinan 3, ya. Kemungkinan keempatnya gimana? Ana tulis di sini, ya. Kemungkinan keempat berarti ada 9 kemungkinan kalau berdasarkan dengan rumus, ya. Kemungkinan keempat himpunan A, himpunan B, ya, A, B, 1, 2, 3. A dipasangkan ke 2, misalkan B dipasangkan ke 2, ya. Kemungkinan kelima, tapi kan lebih kecil, ya. A, B, 1, 2, 3, ya kan? Berarti dipasangkan kemana lagi nih? Misalkan kita pasangkan A ke 2, B ke 1. Kemungkinan ke-6, ya, sini A, sini B, anggota himpunan A, anggota himpunan B, yaitu 1,
2, 3 ya kan. 2 kita pasangkan ke 2, kemudian A kita pasangkan ke 2, B nya kita pasangkan ke 3 ya. Kemungkinan ke 6. Kemudian kemungkinan ke 7 ya, A dan B. Ya, A-nya kita pasangkan ke 3, kemudian B-nya kita pasangkan ke 3, kemudian kemungkinan ke 8 ya, A dan B. A-nya kita pasangkan ke 3, kemudian B-nya kita pasangkan ke 1 ya. Kemudian kemungkinan ke 9 ya, yaitu yang mana lagi nih? Kemungkinan tinggal tersisa 1, yaitu A kita hubungkan ke 3 ya, kita hubungkan ke 3, kemudian B kita hubungkan ke 2 ya kan. Ada nggak kemungkinan lain? Nggak ada lagi kemungkinan yang lain ya kan, jika dia memenuhi syarat fungsi ya. Jika anggota himpunan A sama dengan A dan A kecil dan B kecil, dan anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Jadi berdasarkan rumus tadi, banyaknya kemungkinan fungsi dari A ke B, banyaknya kemungkinan pemasangan ataupun relasi dengan syarat anggota A harus dipasangkan tepat 1 kali ke anggota himpunan B, yaitu kemungkinannya yaitu 9 ya, berdasarkan rumus, yaitu yang mana aja itu, yaitu yang ini kemungkinan pertama, yaitu A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 1, kemudian kemungkinan yang kedua yaitu A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 2 ya. Kemungkinan yang ketiga yaitu A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 3 ya. Kemudian kemungkinan yang keempat yaitu A dipasangkan dengan kedua, B dipasangkan ke 2 ya. Kemudian kemungkinan kelima yaitu A dipasangkan ke 2, B dipasangkan ke 1 ya. Kemungkinan ke 6 ya, A dipasangkan ke 2 dan B dipasangkan ke 3 ya. Ini 3 ya. Kemudian kemungkinan yang ketujuh yaitu A dipasangkan ke 3 dan B dipasangkan ke 3 ya. Kemungkinan ke-8 yaitu A dipasangkan ke 3 dan B dipasangkan ke 1 ya. Baru kemungkinan yang ke-9 yaitu A dipasangkan ke 3 dan B dipasangkan ke 2 gitu ya. Ya. Itu mungkin gambaran dari banyaknya fungsi ya. Yang dimaksud dengan banyaknya fungsi itu, banyaknya pemetaan itu yaitu kemungkinan pemasangannya ada berapa ya. Gitu ya. Jadi kemungkinannya cuma ada ini, seperti yang antum lihat di papan tulis, yaitu ada 9. Itu sama dengan yang menggunakan
rumus tadi ya. Pemasangan banyaknya fungsi dari A ke B berarti NA ya NB dipangkatkan dengan NA. NB-nya berapa? Kita bikin dulu ya. NA-nya berapa ini? NA besar yaitu 1, 2 ya kan. NB-nya yaitu NB besar yaitu 1, 2, 3. Banyaknya anggota himpunan B yaitu 3, banyaknya himpunan anggota A yaitu 2. Kalau antum masukkan ke rumus berarti NB pangkat NA yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Yaitu yang mana aja itu? Yang ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Gitu dia. Ya. Sama juga kalau himpunan B ke A ya. Pemasangan himpunan B ke A maksudnya berarti B menjadi domainnya, daerah asalnya, kebalikannya ya, dibalikan dia jadinya. B menjadi daerah asalnya nanti tanda panahnya berarti ke A. A-nya menjadi daerah kodomain, daerah kawannya ya. Berapa kemungkinannya? Berarti NA dipangkatkan dengan NB. NA-nya berapa tadi? 2 dipangkatkan dengan 3. Artinya yaitu 2 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 dikali 2 ya sama dengan 8 ya. Akan ada 8 kemungkinan ya. Jadi coba latihannya ya. Itu kan ada 8 kemungkinan. Coba dibuat diagram panahnya yang 8 itu, yang mana aja dia? Ya, ini kan apanya ya? Himpunan A dan B. Himpunan B yaitu 1, 2 dan 3 ya. Bikin pakai rumus. Pakai rumusnya tadi kan jawabannya 8. Kemudian bikin juga seperti ini. Seperti yang anak buat. Ya, yang 8 itu yang mana aja? Ya, di sini kan udah anak buat tadi ya, pemasangan dari ataupun banyaknya fungsi dari A ke B yaitu 9 yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang tugas antum yaitu banyaknya fungsi B ke A ya, buat diagram panahnya yang 8 itu ya. Itu ya PR-nya ya, latihannya ya. Banyaknya fungsi dari B ke A, dari B ke A ya. Himpunan A-nya A kecil, B kecil, himpunan B-nya 1, 2 dan 3 ya. Coba itu sebagai latihannya. Ya, itu aja mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke notasi dan rumus fungsi linear. Ya, jadi diingat tadi tugasnya ya, membuat diagram panah ya, kemungkinan pemasangan dari himpunan B ke A seperti yang di papan tulis ini ya. Jadi A-nya A kecil, B kecil, himpunan B besarnya, himpunan B-nya yaitu 1, 2 dan 3 ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.